lansia? Hadir. Kembali kita bertemu kembali pada mata pelajaran PPKN. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin meminta satu orang untuk memandu sebagai pemimpin doa. Saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebenarnya saya absen dulu mungkin. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Hadir Ali sama? Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin teman lagi untuk memandu teman-teman menjadikan para pelajar fungsional. Saya persilakan kembali. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita masuk materi, saya ingin menanyakan kesiapan kalian. Kira-kira ada buku yang dibawa atau buku pen? Ada. Kemudian baju ya sudah masuk dalam jalan atau roknya masing-masing kan? Ya. Kemudian topinya mungkin kalau dalam kelas dibuka supaya kita lebih fresh menerima pelajaran. Jangan dibuka atau yang topi itu. Kemudian saya ingin meminta satu orang untuk memaparkan cita-citanya. Satu orang itu memaparkan cita-citanya apa? Nama saya Dosa Putra. Cita-cita saya menjadi orang sukses. Alasannya? Ingin bahagia dan kebahagiaan saya. Jadi saya harap bahwa anak-anak kalian masing-masing tetap memiliki cita-cita. Karena di kemudian hari pada saat kalian entah menyelesaikan studi atau sekolah, kalian bisa mencapai itu. Terutama misalnya ketika kalian menjadi sukses, menjadi orang sukses, tentu yang bahagia bukan hanya kalian sendiri, tapi mungkin orang tua juga kan bahagia dengan kesuksesan kalian. Kemudian biasanya sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, ada materi yang ingin saya tanyakan terkait materi yang kalian pelajari pada minggu lalu. Mungkin satu orang bisa menjelaskan kembali atau yang bisa memaparkan materi apa saja minggu lalu Yang kami pelajari minggu lalu adalah terkait tentang dinamika perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dari materi tersebut kami pelajari tentang penyerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian kami mempelajari tentang dinamika nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Oke, tepuk tangan dulu untuk temanya. Saya harap kayak Dosa Putra bahwa ketika ditanya sama gurunya ya minimal dijawab seperti itu. Iya. Itu karena itu menunjukkan bahwa ketika kalian bisa memaparkan apa yang dipelajari minggu lalu, itu artinya kalian berarti mempelajari dengan serius materi yang ada. Baik. Kemudian kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia pada hari ini. Nah, kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, bisa disaksikan. Pada kesempatan ini adalah ada 5 poin. Yang pertama, kita bisa mengkaji nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ditunjukkan siswa dengan penuh rasa syukur. Kemudian, mungkin sebelum kita masuk pada proses pembuatan proyek tersebut, maka langkah mungkin lebih bagus kita bentuk kelompok sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kelompok. Silakan dibentuk. Nah, apa kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang kita capai? Bahwa setelah kita mengetahui materi terkait dengan fungsi dan kewenangan lembaga negara, maka akan kita buat sebuah proyek atau produk tentang mind map.
Yang mana mindmap itu adalah sebuah perangkat atau sebuah proyek yang dibentuk atau dibuat dalam bentuk sebuah bagan-bagan kecil. Kemudian di dalamnya ada tujuan atau isi yang akan dicapai atau dikerjakan oleh peserta ini. Saya pahami. Nah, apa yang akan kita kerjakan pada mindmap itu ada fungsi dan kewenangan lembaga negara tentunya. Maka ketika kita membuat mindmap bisa dilihat pada ini, pada video berikut ini. Saksikan lewat YouTube. Perhatikan cara membuat mindmap estetik. Nanti kemudian kita kaitkan dengan cara membuat mindmap ada dalam materi pelajaran yang akan kita pelajari tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Cara membuat mindmap, sehingga ketika kita membuat juga mindmap tentang lembaga-lembaga negara, itu mungkin bentuknya akan seperti ini, tapi persoalan model itu tergantung kreativitasnya kalian masing-masing. Yang penting bahwa di dalamnya dalam mindmap itu ada fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang dicantumkan dalam mindmap. Bisa dipahami? Jelas? Ini dia bentuknya menggunakan kertas biasa saja. Kalau kita menggunakan kertas manila. Jadi dalam pembuatan map ada alat dan bahan yang akan kita persiapkan. Kertas manila. Yang kedua, yang ketiga, pensil warna, keempat, hapus, kemudian garis. Ada lagi? Mungkin itu ya, kurang lebih 5 poin. Kemudian mungkin sebelum kita masuk pada proses pembuatan proyek tersebut, maka langkah mungkin lebih bagus kita bentuk kelompok sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kelompok. Silakan dibentuk. Bertanya kepada anak-anak sekalian, ada pertanyaan seputar pembuatan mindmap? Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Guys, lanjut. Sekarang kita akan menentukan alat dan bahan. Kertas manila. Yang kedua, yang ketiga, pensil warna, keempat, hapus, kemudian garis. Sebelum kita membuat proyek, tentunya ada jadwal yang harus kita buat. Bahwa ketika kita membuat jadwal, maka rencana yang akan kita buat itu akan terlaksana dengan baik, terstruktur, dan bisa selesai dengan tepat waktu. Maka saya akan membagikan sebuah jadwal. Nanti kalian buat berdasarkan teman-teman kelompoknya nanti di ini. Silakan diisi. Kira-kira apa saja yang ada dalam rencana kegiatan proses pembuatan mindmap. Kita kerjakan. Lewat ini ya, siapa? Tulis aja. Silakan ditulis. Ayo silakan dibuat. Ini ya.
Ayo kita mulai. Siapa kira-kira dari kelompok yang siap dipresentasikan hasil proyeknya? Kelompok DPR, ayo maju. Teman-teman yang lain perhatikan. Anggota kelompok yang lain silakan perhatikan. Yang lain silakan. Yang lain harap tenang dulu. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, kami berasal dari kelompok DPR, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yaitu fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan dari kami, yaitu lembaga-lembaga negara. Yang terakhirnya presentasi teman-teman kelompok yang ada dari DPR, Presiden DPR. Maka tiba waktunya kita kerjakan lembar kerja peserta didik. Saya bagikan. Silakan dikerjakan. Tapi sebelumnya fokus dulu di pengerjaan LKP ini. Sebelumnya terima kasih kepada anak-anak sekalian. Hari ini kalian luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa yang menjadi proyek kita pada hari ini. Jadi mungkin sebelum kita menutup, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa kemudian menjadi harapan atau materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi atau proyek dari pekerjaan kita pada kesempatan hari ini? Ada yang bisa? Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa kami bisa mengetahui fungsi dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang telah diberikan sebelumnya. Oke, tangan dulu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu ada banyak. Kurang lebih ada 8 lembaga negara yang terdapat di Indonesia. Baik, untuk di rumah silakan dibaca-baca kembali materinya tentang lembaga-lembaga negara. Semakin bertajam dan kemungkinan saya pikir materi tersebut akan banyak muncul di ulangan nanti. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.